ketika ada orang yang pergi meninggalkan kita, berarti di saat yang bersamaan memang Allah menjaga kita dari orang tersebut. Maksudnya apa? Boleh jadi orang tersebut memang tidak pas untuk kita. Dan boleh jadi Allah sedang mengurai dan merangkai ada orang lain yang bisa lebih baik untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi a'udzubika min hamadzatish syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali kembali hari ini saya Ahilman Fauzi menyapa teman-teman semua dalam channel YouTube Ahilman Fauzi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang penuh ketenangan, penuh kelembutan, dan setiap hari-hari kita dibimbing oleh Allah dalam kebaikan dan ketaatan. Kita juga mendoakan jika hari ini ada di antara teman-teman yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang gelisah, semoga Allah tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang punya hajat, semoga Allah segerakan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kembali hari ini Ahilman menyapa teman-teman sekalian dalam program Tanya Hati. Di program ini kita akan belajar bersama untuk memahami rasa dan memaknai setiap keadaan dari teman-teman sekalian, yang insya Allah di setiap pertemuannya Ahilman akan bacakan beberapa pertanyaan, beberapa curhatan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman melalui sosial media Ahilman, baik di YouTube, di Instagram, ataupun di TikTok Ahilman Fauzi. Dan kita akan pilih pertanyaannya, kemudian nanti Ahilman akan berikan jawabannya, akan berikan masukannya. Mudah-mudahan pertanyaan yang dipilih mewakili juga pertanyaan teman-teman sekalian, dan semoga jawabannya mampu mengantarkan kita mendapatkan ketenangan dan setidaknya jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi, insya Allah. Baik, bismillah. Kali ini kita akan bacakan pertanyaan. Ini pertanyaannya datang dari seseorang tapi nggak mau disebutkan namanya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam. Saya seorang jamaah dari Lampung, Masya Allah, yang selalu ngikutin konten AA di sosial media. Oh, jadi ini jamaah yang dari Lampung. Apa kabar Lampung? Tabe pun ya, iya pun gitu ya. Ahilman banyak kakak yang tinggal di Lampung, jadi sering juga ke Lampung dan sangat menikmati suasana di Lampung. Mudah-mudahan nanti bisa silaturahim ke Lampung insya Allah. Terima kasih ya A, sudah jadi penenang hati saya. Oh, jujur ya A, aku sebelum tidur selalu dengerin tausiah AA. Adem banget dan bisa buat aku lebih yakin menjalani hidup A. Masya Allah, Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan yang selama ini menikmati konten dari kami, semoga apa yang kami hadirkan jadi amal soleh, jadi amal jariah tentunya untuk Ahilman dan tim juga. Semoga jadi bekal juga ya untuk kita kelak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Kalau ada yang salah tolong diingetin, kalau ada yang kurang tolong dikoreksi. Mudah-mudahan setiap kita bisa mendapatkan kebaikan terus dari apapun yang kita hadirkan. AA, saya mau curhat, boleh ya? Boleh. Sekaligus nanya juga. AA, gimana ya agar bisa belajar menerima kenyataan kalau ternyata dia bukan jodoh kita? Oh. Jadi jamaah ini mungkin pernah dekat dengan seseorang kali ya. Coba kita lanjut bacaannya. Dulu saya pernah dekat dengan seseorang, tuh kan benar. Dulu saya pernah dekat dengan seseorang, tapi dia pergi meninggalkan saya. Dan sekarang dia sudah menikah dengan yang lain. Rasanya sakit AA. Iya sih, ditinggal tuh ya
sakit ya pasti. Ya Allah, apa doa yang harus saya baca dan apa sikap terbaik untuk saya sekarang? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira juga ada di antara teman-teman yang boleh jadi punya keadaan yang sama. Ditinggal pergi oleh seseorang yang kita cintai ya, atau ditinggal pergi oleh seseorang yang kita tuh sudah berharap banyak sama dia, tapi kemudian takdir berkata lain dan dia harus pergi meninggalkan kita. Apa sikap terbaiknya? Saya kira ada 4 sikap terbaik yang perlu dihadirkan. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah. Lagi-lagi sikap ridho dengan ketentuan Allah harus kita hadirkan. Dan ketika ada orang yang pergi meninggalkan kita, berarti di saat yang bersamaan memang Allah menjaga kita dari orang tersebut. Maksudnya apa? Boleh jadi orang tersebut memang tidak pas untuk kita, dan boleh jadi Allah sedang mengurai dan merangkai ada orang lain yang bisa lebih baik untuk kita. Itu husnuzonnya. Dan boleh jadi Allah menyelamatkan kita dari sesuatu yang mungkin buruk untuk kita. Maka yang harus dipahami oleh kita, kadang Allah itu menjauhkan kita dari seseorang bukan karena ingin menghancurkan kita. Justru Allah menyelamatkan kita dari orang tersebut. Maka hadirkan sikap husnuzon itu, sikap nerima itu. Ya, apalagi dia sudah menikah dengan yang lain. Ya, kita doakan mudah-mudahan dia bisa berbahagia. Karena cinta sejati adalah saat kita bisa berbahagia terhadap apa yang didapat oleh orang yang kita cintai gitu. Dan yakinlah bahwa doa yang baik itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Yang kedua, sikapnya adalah ya syukuri ya, bahwa kita pernah belajar dari sebuah kejadian yang ada. Jadikan sebagai cerminan, jadikan pelajaran, bahwa jangan sampai di waktu yang akan datang kita terjatuh pada lubang yang sama, pada jurang yang sama. Maksudnya apa? Jika belum pasti, jangan terlalu memberikan harapanmu sepenuh hati, karena yang ada adalah sakit hati. Ini kalimat yang sering Ahilman sampaikan. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Kadang kita dibebankan dengan harapan, dan harapan itu kita lupa untuk disandarkan kepada yang berhak mendapatkan harapannya. Siapa? Allah. Maka kemudian ya yang terjadi adalah sakit hati, dan kita ngerasa bahwa apa yang menimpa kita itu nggak adil untuk kita. Tapi lagi-lagi tidak ada yang sia-sia dari setiap kejadian. Allah selalu menitipkan hikmah dan pelajarannya untuk kita. Maka apapun itu yang terjadi, syukuri, kemudian jadikan cerminan, ambil pelajarannya, dan insya Allah ke depan akan jadi kebaikan untuk kita. Yang ketiga, move on. Maksudnya apa? Yuk belajar buka hati. Belajar untuk membuka mata kita juga bahwa kalaupun dia pergi meninggalkan kita, bukan berarti kita nggak akan dapat jodoh lagi gitu. Tenang aja gitu. Jodoh itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Tugas kita hanyalah berikhtiar yang terbaik, biarkan nanti Allah yang menentukannya. Karena harus kita pahami bahwa yang namanya jodoh itu berada dalam genggaman kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita diam, bukan. Kita berikhtiar. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Tugas kita berikhtiar, Allah yang menentukan. Karena sekuat apapun kita setia gitu ya, kalau Allah tidak menghendaki seseorang itu menjadi jodoh kita, nggak akan jadi jodoh kita. Tapi boleh jadi kita baru bertemu sebentar. Jika memang catatan dia sebagai jodoh kita, maka akan jadi jodoh kita. Maksudnya apa? Selalu libatkan Allah dalam pencarian kita atau penantian kita dengan jodoh terbaik kita. Dan bagaimana cara mencarinya? Tentu jangan sampai saat kita mencari melanggar syariat Allah. Deketin Allah, libatkan Allah, dan hadirkan setiap amalan-amalan yang menjemput cintanya Allah. Maka di antara kalimat doanya, mintalah kepada Allah, ya Allah, tanamkan di hatiku rasa cinta kepada orang yang mencintaimu, dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu, dan membuat cintamu semakin dekat dengan diriku. Itu. Maka ayo move on, kemudian kita ikhtiar lagi, ya, ikhtiar dengan cara yang terbaik, ya. Cinta itu kan, atau jodoh itu kan dicari dan dinanti.
dicari dengan cara yang terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Dan sungguh di antara pencarian dan penantian yang terbaik adalah saat kita sibuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya sibuk mencari juga, tapi yang paling penting sibuk menjadi. Banyak di antara kita dalam urusan jodoh sibuk mencari tapi lupa menjadi. Sibuk mencari yang terbaik tapi lupa menjadi yang terbaik. Padahal rumusnya, saat kita sudah sibuk menjadi yang terbaik, maka nanti Allah dengan ketentuannya, dengan kehendaknya, dengan kebaikannya, dengan caranya pun akan mengantarkan yang terbaik untuk kita. Karena jelas ayatnya, seseorang yang baik akan dipertemukan dengan yang baik, seseorang yang buruk akan dipertemukan dengan yang buruk. Maka siapapun di antara kita yang hari ini sedang ditinggal, pernah ditinggal, bukan berarti hidupmu berhenti karena ada orang yang meninggalkanmu. Jangan. Terima keadaannya, syukuri, jadikan cerminan. Dan yang ketiga, ayo ikhtiar lagi, ayo usaha lagi, ayo jalan lagi. Dan yakin Allah selalu punya cara terbaik untuk menghadirkan jawaban terbaik dari setiap keadaan-keadaan yang kita dapatkan dalam hidup. Maka tinggal nanti yang keempat, ada proses yang bisa kita hadirkan. Setidaknya ada 3. 1, istikharah. 2, istisyarah. 3, istiftah. Ya, ini 3 cara untuk kita meminta petunjuk dari Allah ya, dalam menentukan apapun dalam hidup, termasuk jodoh. Yang pertama istikharah. Ayo minta petunjuk sama Allah. Kalau sekiranya udah kelihatan ada calonnya gitu ya, di antara beberapa pilihan, ayo minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah, hantarkanlah hati ini untuk bisa bertemu dengan seseorang yang baik menurut pandanganmu ya Allah. Istikharah, libatkan Allah, libatkan Allah, libatkan Allah ya. Maka dalam setiap doa kita ya, kita minta sama Allah. Dalam setiap permintaan kita ya, kita berharap terus sama Allah. Karena Allah lebih tahu apa dan siapa yang terbaik untuk kita. Ya, ayo jangan pernah berhenti berdoa. Karena Allah sangat suka kepada hambanya yang terus berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo minta sama Allah, minta sama Allah. Tinggal cari waktu-waktu terbaiknya. Bangun di sepertiga malam ya, jadikan sholat tahajud ya. Ayo, di waktu itu adalah waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah Allah turun ke muka bumi di sepertiga malam. Allah mencari di antara hambanya yang sholat tahajud. Jika di antara mereka yang punya banyak dosa, mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jika di antara mereka yang sedang sulit dan mereka meminta agar Allah berikan kemudahan, maka Allah tunjukkan kemudahannya. Jika ada di antara mereka yang sedang punya harapan, punya keinginan, dan dia minta kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan caranya agar hamba tersebut mendapatkan keinginannya. Maka mohon maaf, jika hari ini kita punya keinginan, tapi keinginan kita tak diiringi dengan sholat malam kita, sholat tahajud kita, berarti kita belum serius menginginkan keinginan tersebut. Maka teman-teman sayang, ayo istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Karena kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu baik dalam pandangan Allah. Yang menurut kita buruk boleh jadi itu baik dalam pandangan Allah. Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak tahu. Baru yang kedua nanti istisyarah, bermusyawarah ya. Libatkan orang-orang yang sekiranya bisa memberikan pandangan baik untuk kita. Tanya orang tua ya, tanya guru ya, tanya teman yang baik, yang soleh, sehingga kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang mengantarkan kebaikan. Baru nanti yang ketiga istiftah, tanya, minta fatwa ke dalam hati kita. Kira-kira kemana perasaan ini akan terus berlabuh, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang barangkali kemarin tak jadi takdirnya untuk kita. Bismillah ya, jangan sedih lagi, jangan ngerasa gelisah berlebihan lagi. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah sudah, yang usai biarlah selesai. Jangan selalu melihat keadaan kita di masa lalu, karena kita masih punya harapan dengan masa depan. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Nikmati dan jalanilah setiap hari-hari yang kita isi dengan kebaikan saat ini. Karena boleh jadi dari masa lalu engkau mendapatkan pelajaran, dari masa depan engkau mendapatkan harapan. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan mengisi kebaikan di saat ini, di waktu ini. Bismillah, Allah bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau kita masih nggak bisa move on gitu ya, nggak bisa lupain tentang dia, setidaknya belajar memaafkan dulu. Belajar memaafkan, belajar mendoakan, nanti pelan-pelan mengikhlaskan. Karena kadang kalau untuk lupa kan sulit ya.
Semakin kita berusaha melupakan, bukan makin lupa, tapi malah makin ingat kan. Terus gimana tuh ya udah maafin aja ya. Der mantan, maafkan aku yang dulu ya. Kalau masih ada hati ya wajar kan, namanya juga ya perasaan tuh kan nggak bisa pergi begitu saja. Seperti halnya datang begitu saja, ya pergi pun juga harus butuh waktu untuk begitu saja gitu. Jadi ya siapin space waktunya, sibukkan kita dengan kebaikan-kebaikan lain. Kalau kita perlu nutup akses dengan dia, boleh. Jika ketika lihat postingannya, ketika lihat dirinya masih mengingatkan kita dengan apapun tentang dia, ya udah, untuk membersihkan hati boleh gitu. Makanya bedakan antara memaafkan dengan melupakan, beda. Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak membenci kepada orang yang menyakiti kita, sedangkan melupakan membersihkan pikiran kita agar tidak ingat kepada orang yang menyakiti kita. Beda dong. Memaafkan di hati, melupakan di pikiran. Setelah itu ya mendoakan, doa, minta sama Allah. Doakan yang baik untuk kita, doakan yang baik juga untuk orang yang pernah dekat dengan kita. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Minta sama Allah agar Allah menghantarkan kebaikan-kebaikan untuk kita dari apa yang pernah kita dapatkan. Terakhir, ada satu doa yang mudah-mudahan ini doa bisa menguatkan kita. Doa agar kita bisa kuat saat kehilangan, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang pernah hilang dalam diri kita. Apa doanya? Silakan dibaca, silakan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Saya ulangi. Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku, terhadap keadaan sulit yang menimpaku, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripada apa yang pernah hilang dalam hidupku. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan insya Allah ini jadi kekuatan untuk kita dalam meniti hari, menata waktu yang ada ke depannya. Percayalah, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Jika doa kita belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat.